Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe. Bagi yang belum ya, karena subscribe dari kalian membantu saya menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat ini. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya dapat kembali berjumpa dengan Ananda semuanya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang skala prioritas dan biaya peluang. Skala prioritas dan biaya peluang. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas menghadapkan manusia pada berbagai pilihan. Agar dapat memilih dengan baik, manusia harus bersikap rasional dalam menentukan pilihannya. Bersikap rasional berarti bertindak ataupun bersikap dengan menggunakan pertimbangan akal sehat. Skala prioritas berarti membuat urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai yang kurang penting. Skala prioritas harus memiliki berbagai pertimbangan. Yang pertama, tingkat urgensi, yaitu tingkat kepentingan yang perlu didahulukan. Mana yang harus didahulukan dan mana yang masih bisa ditunda. Berarti mengetahuinya. Kemudian ada kesempatan, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan pada waktu itu saja. Kesempatan di sini maksudnya adalah hanya pada saat itu saja harus dipenuhi. Contohnya, ketika terjadi kecelakaan, maka kebutuhan makan ataupun kebutuhan yang lainnya dapat dinomorduakan demi keselamatan ataupun kesehatan seseorang. Pertimbangan antara maksudnya adalah pengaruh jika dipenuhi atau tidak dipenuhinya terhadap masa depan. Jadi, apabila tidak mendapatkan barang kebutuhan tersebut, apakah mempengaruhi masa depan atau tidak? Misalkan, jika kita tidak memiliki kendaraan roda 4 ataupun mobil, itu tidak akan membuat kita mati. Tetapi, apabila kita tidak makan, maka kelangsungan hidup. Kemudian, pertimbangan selanjutnya adalah kemampuan. Banyak di antara kita yang hanya mengandalkan keinginan tanpa menyadari kemampuan. Kemampuan di sini bisa berupa uang, waktu, maupun tenaga. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan menyebabkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya terbatas. Sehingga pertimbangan skala prioritas yaitu kemampuan dari segi finansial maupun dari segi waktu ataupun tenaga. Kemudian, contoh agar lebih mudah dipahami. Pak Beni memiliki penghasilan yang terbatas, namun memiliki kebutuhan sebagai berikut. A. Membayar SPP 3 anak. B. Membeli baju untuk pesta dengan teman-temannya. C. Membeli buku pelajaran anak-anak. D. Membeli perhiasan untuk istri. Maka, Pak Beni menyusun skala prioritas kebutuhan sebagai berikut. A.
membeli buku pelajaran anak-anak. B. Membayar SPP 3 anak. C. Membeli perhiasan untuk istri. Dan D. Membeli baju untuk pesta dengan teman-temannya. Setiap skala prioritas setiap individu itu berbeda-beda, tergantung mana kebutuhan yang dianggap yang lebih penting. Oke, dapat dipahami? Selanjutnya, biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan akibat keputusan alternatif pilihan. Hilangnya peluang akan ditentukan oleh nilai penggunaan alternatif yang baik. Hilangnya biaya peluang setiap orang tidak sama pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang tersebut. Hilangnya peluang mengandung pertimbangan subjektif. Maksudnya, antara satu orang dengan orang yang lainnya pasti akan memiliki biaya peluang berbeda-beda. Contohnya yaitu Andi memiliki kesempatan menjadi karyawan di bank dengan gaji 2.800.000 per bulan dan terikat kontrak, atau memilih menjadi petani sayur dengan gaji 2 juta yang memiliki waktu luang untuk kegiatan yang lainnya. Jika Andi memilih sebagai petani sayur, berapa biaya peluangnya? Maka jawabannya, jika Andi memilih menjadi petani sayur, biaya peluang yang dikorbankan Andi adalah sebesar 2.800.000. Walaupun gaji lebih besar, namun Andi memilih menjadi petani sayur karena memiliki waktu yang luang untuk kegiatan yang lain. Ini menurut Andi. Mungkin apabila dihadapkan kepada orang lain, mungkin akan menjadi terbalik. Akan lebih memilih gaji 2.800.000 timbang menjadi seorang petani sayur. Maka biaya peluang ini bersifat subjektif, tergantung individu tersebut. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.